Kalau kamu lagi mutusin antara Zendrop dan Spoket, buat toko dropshippingmu, pilihan sebenarnya yang bakal kamu buat adalah profit versus kecepatan. Zendrop ngasih kamu biaya produk yang lebih rendah dan sourcing global, sementara Spoket ngasih pengiriman yang lebih cepat di Amerika Serikat dan Uni Eropa, tapi dengan harga langganan yang lebih tinggi. Dalam beberapa menit ke depan, kamu bakal belajar persis gimana setiap platform ngaruh ke margin kamu. Dengan begitu kamu bisa milih yang paling sesuai sama tujuanmu dan ngindarin kesalahan mahal yang beneran ngelambatin penjual baru. Milih platform dropshipping yang tepat dimulai dengan ngerti gimana masing-masing bekerja. Zendrop nyambungin kamu ke lebih dari 1 juta produk. Kebanyakan dari pemasok Tiongkok yang udah diverifikasi dengan opsi gudang Amerika Serikat dan paket pemula gratis. Ngebuatnya jadi cara yang sangat hemat biaya buat nguji produk. Dan tentu aja, pada akhirnya ngelindungin margin kamu. Platform lain yang kita omongin adalah Spoket yang fokus pada pemasok Amerika Serikat dan Uni Eropa. Jadi pengiriman ke pelanggan di wilayah tersebut bisa cuma 2 sampai 5 hari. Tapi ada biaya bulanan yang terkait sama platform ini setelah uji coba 14 harimu selesai dan umumnya biaya produknya lebih tinggi. Keputusanmu balik lagi ke apakah kamu lebih menghargai profit maksimal per penjualan atau pengiriman lebih cepat dan pengalaman pelanggan premium. Di dalam video ini kamu bakal lihat gimana kedua platform ini dibandingin dari segi harga, sourcing, integrasi, dan branding. Ditambah persis gimana cara milih yang paling cocok sama strategi tokomu. Zendrop nyambungin kamu ke lebih dari 1 juta produk yang sebagian besar bersumber dari produsen Tiongkok yang udah diverifikasi dan gudang Amerika Serikat tertentu. Ngasih kamu variasi terluas dengan biaya grosir terendah. Spoket ngebatasin katalognya ke pemasok di Amerika Serikat dan Eropa, yang berarti lebih sedikit item yang bisa dipilih. Harga per unit lebih tinggi, kualitas produk yang secara konsisten lebih baik, dan keandalan pasokan untuk pelanggan di wilayah tersebut. Zendrop nawarin paket harga gratis dan model penagihan Shopify berbasis penggunaan yang puncaknya sekitar Rp1.185.000 per bulan. Jadi kamu bisa nguji produk dan scaling tanpa biaya tetap yang besar. Spoket nge-charge biaya langganan setelah periode uji coba 14 hari dan mulai sekitar Rp600.000 per bulan. Lalu naik dengan cepat saat kamu ngebuka lebih banyak produk premium yang maksa kamu buat ngasih harga lebih tinggi dan mindahin volume lebih besar buat ngejaga margin yang sama. Waktu pengiriman rata-rata menceritakan kisah sebenarnya di sini. Jalur Express Drop ngirim dalam 9 sampai 12 hari dan turun jadi 2 sampai 5 hari buat item gudang Amerika Serikat. Pengiriman Spoket standar dalam Amerika Serikat dan Uni Eropa secara konsisten tiba dalam 2 sampai 5 hari. Jadi keputusanmu di sini adalah apakah pengiriman lebih cepat atau penyebaran profit yang lebih luas yang mendorong janji profit brandmu. Kalau kamu jualan banyak di saluran, integrasi native Spoket sama Shopify, WooCommerce, BigCommerce, Wix, dan bahkan Amazon ngizinin kamu buat listing, nyinkronin stok, dan memproses pesanan di mana aja tanpa middleware pihak ketiga. Sementara itu Zendrop benar-benar fokus ke Shopify, TikTok Shop, dan ClickFunnels. Nawarin set integrasi yang jauh lebih terfokus tapi lebih sempit yang bikin alur kerja super sederhana kalau kamu berencana buat scaling terutama di platform-platform itu. Kontrol brand lumayan beda sih. Zendrop ngizinin kamu nambahin hal-hal kayak kemasan custom, private label inserts, dan kartu terima kasih personal di tingkat berbayar. Dan banyak pilihan lain buat kamu ngebangun brand. Pada dasarnya ngubah setiap pengiriman yang kamu lakukan jadi titik sentuh brand. Spoket nyediain fitur bermerek di semua paket harga mereka yang ningkatin profesionalisme keseluruhan yang bisa kamu jaga. Tapi sayangnya nggak nyediain kostumisasi paket penuh. Jadi kamu mungkin mau mempertimbangkan apakah pengalaman unboxing atau pengiriman lebih cepat yang lebih penting buat persepsi pelanggan kamu. Kedua platform juga janjiin dukungan pelanggan 24 jam. Namun Zendrop juga nambahin ini dengan chatbox dan email chain dengan panggilan coaching langsung dan manajer akun khusus di tingkat harga yang lebih tinggi. Ngebuatnya jadi pilihan yang jauh lebih baik buat kamu kalau kamu butuh pertumbuhan terpadu atau kalau kamu cuma nyari uptime yang jauh lebih stabil dan konsisten dengan dukungan. Spoket punya chat pemasok dalam aplikasi dan forum komunitas yang aktif yang ngasih tahu kamu kekuatan buat ngebangun hubungan vendor langsung. Dan dengan ini kamu bisa ngatasin masalah jauh lebih cepat. Cara paling sederhana buat milih adalah dengan ngejual 3 produk identik lewat setiap platform. Bandingin biaya grosir, kecepatan pengiriman, dan umpan balik pelanggan selama misalnya 30 hari. Lalu setelah kamu punya data yang bagus di sini, kamu bisa fokus ke pemasok manapun yang ngasih profit bersih lebih tinggi dengan lebih sedikit tiket layanan. Zendrop juga menonjol dengan nawarin custom product sourcing. Izinin kamu buat minta item yang belum terdaftar di katalog mereka dan ngebiarin tim mereka nemuin pemasok buat kamu. Yang ngasih kamu keuntungan besar, apalagi kalau kamu mau nguji produk unik lebih awal sebelum mereka tersaturasi. Pocket lebih fokus pada penawaran marketplace yang dikurasi dari item-item yang sudah tersedia. Jadi meskipun kamu punya kepercayaan pemasok yang kuat, kamu mungkin punya fleksibilitas lebih sedikit kalau kamu mau bergerak cepat pada tren baru atau peluang produk niche. Kalau soal otomatisasi, seluruh sistem Zendrop dibangun buat meminimalkan kerja manual. Impor produk sekali klik, pemenuhan pesanan otomatis, update tracking real time, dan sinkronisasi inventory, semuanya terjadi di balik layar dengan input pengguna minimal. Ngebuatnya lebih gampang buat scaling tanpa sakit kepala operasional. Spoket juga nawarin fitur
otomatisasi kayak sinkronisasi inventory dan bulk checkout. Tapi pengguna kadang ngelaporin kalau otomatisasi pemenuhan, terutama buat toko bervolume tinggi, bisa jauh lebih lambat atau butuh intervensi manual yang lebih banyak dibanding alur end-to-end Zendrop yang lebih mulus. Kalau kamu fokus buat ngejaga biaya startup tetap rendah, dan kalau kamu mau kebebasan buat bereksperimen dengan banyak produk yang berbeda tanpa bayar platform di awal, Zendrop adalah titik awal yang lebih cerdas karena paket gratisnya, biaya produk rendah, dan opsi sourcing fleksibel yang izinin kamu beradaptasi dengan cepat sambil kamu belajar apa yang laku dan apa yang enggak. Kalau kamu ngebangun brand yang ngejanjiin pengiriman cepat di Amerika Serikat atau Eropa, dan kamu bersedia nginvestasiin lebih banyak uang di awal buat kualitas produk lebih tinggi dan pengalaman pelanggan lebih baik, Spocket bakal ngasih kamu keandalan supply chain yang bisa kamu butuhin buat memenuhi ekspektasi pelanggan dan ngecharge harga minimum tanpa terlalu ngandelin jendela pengiriman yang lama. Kedua Zendrop dan Spocket nawarin sumber daya pendidikan yang cukup kuat, tapi mereka punya tujuan yang sedikit berbeda tergantung di mana kamu berada dalam bisnismu. Platform Zendrop termasuk akses ke Zendrop Academy, sesi coaching mingguan, dan modul pelatihan lanjutan yang ngajarin kamu nggak cuma cara pakai sistem mereka, tapi juga cara scaling bisnis dropshipping dengan untung lewat hal-hal kayak iklan Facebook, branding, optimasi backend, dan bahkan konten organik. Pendidikan Spocket lebih fokus pada navigasi platform dan hubungan pemasok, ngasih kamu onboarding yang super solid dan akses ke knowledge base yang besar, tapi nawarin panduan yang jauh lebih sedikit terstruktur buat scaling di luar dasar-dasar, yang bisa bikin perbedaan besar kalau kamu mau bergerak lebih agresif dari penjual pemula ke penjual tingkat lanjut. Prioritas penting. Memilih antara Zendrop dan Spocket benar-benar balik lagi ke prioritas bisnismu. Kalau tujuan utamamu adalah margin profit lebih tinggi, biaya awal lebih rendah, dan fleksibilitas buat nguji berbagai macam produk, Zendrop jelas bakal jadi pilihan yang lebih baik buat ngebangun dengan cepat dan beradaptasi seiring kamu berkembang. Kalau fokusmu adalah ngasih pengiriman lebih cepat, kualitas produk lebih baik, dan membangun kepuasan pelanggan yang kuat, terutama di Amerika Serikat dan Eropa sejak awal, Spocket adalah platform yang bakal mendukung strategi itu dengan terbaik. Mari kita tunjukin kamu cara memulai dengan mereka dan gimana tampilannya pas kita beneran memakainya. Kalau kamu mau memulai pakai Zendrop, aku sangat merekomendasikan pakai link di deskripsi. Kalau kamu klik link itu, kamu bakal dibawa ke halaman yang kira-kira kayak gini. Seperti yang kamu lihat, kita bisa menjual perjalanan dropshipping kita dalam hitungan detik gratis sepenuhnya dengan uji coba gratis 7 hari yang mereka punya. Yang setelahnya, kalau kalian pakai link kami, kalian bakal dapat diskon lebih besar lagi dengan diskon 50% buat 3 bulan pertamamu mulai pakai Zendrop. Kamu tinggal masukin nama depan, nama belakang, alamat email, lalu masukin detail kartu kreditmu, lalu klik tombol Start Free Trial, di mana kamu bisa ngedowngrade atau ngebatalin kapan aja. Begitu kamu ada di dalamnya, kamu bakal bisa nambahin produk ke toko Shopify-mu cuma dengan ngeklik tombol. Beneran, semudah itu. Dan buat nambahin Zendrop ke toko Shopify-mu, itu pada dasarnya kayak aplikasi atau plugin Shopify lainnya. Kamu tinggal pergi ke toko plugin dan tambahin Zendrop. Kalau kamu mau memulai pakai Spocket, sekali lagi pastiin kalau kamu pakai link di deskripsi. Itu seharusnya ngebawa kamu ke halaman yang kira-kira kayak gini, di mana kamu bisa memulai gratis sepenuhnya selama 14 hari. Di dalamnya, kamu tinggal klik tombol ungu 14-day free trial ini, yang bakal ngebawa kamu ke dalam platform mereka, di mana kamu bisa memulai ngotak-atik beberapa hal yang bisa kamu lakuin sejauh mengimpor produk ke toko Shopify-mu, biar kamu bisa mulai ngejual produk berkualitas tinggi yang nyampe ke orang lebih cepat dan punya waktu pengiriman lebih cepat. Selain itu, pastiin kalian kasih like di video ini dan klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan apapun yang kami posting di masa depan. Pastiin komentar di bawah mana di antara kedua platform ini yang lebih kamu suka pakai, dan kasih tahu aku pengalamanmu secara keseluruhan dengan mereka. Dan kalau kamu punya pengalaman bersama mereka, semoga kalian menikmati video ini, dan aku nggak sabar untuk ketemu kalian lagi di video berikutnya.